Udah di-record. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sehat selalu di sana. Selamat Baiklah, sore. Baiklah di sini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas penganggaran untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Baiklah di sini saya selaku Budiman beserta kawan-kawan ingin menjelaskan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang dimulai dari Bapak Saudara Asnul Thoyib. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai neraca. Baik, sebelum memasuki pengertian proyeksi neraca, akhir dari seluruh proses penyusunan anggaran komprehensif suatu perusahaan adalah penyusunan proyeksi neraca. Proyeksi neraca merupakan tahap akhir dari seluruh tahap yang harus dilalui untuk menyusun anggaran induk atau suatu badan usaha. Proyeksi neraca sendiri baru akan dapat disusun jika anggaran parsial yang lain telah selesai disusun. Berdasarkan berbagai anggaran parsial yang dimiliki suatu perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, berbagai anggaran biaya, anggaran kas, dan anggaran laba, perusahaan dapat menyusun proyeksi neraca. Berarti secara umum neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva atau kewajiban. Sisi aktiva berisi daftar kekayaan perusahaan beserta rincian jenis dan jumlahnya. Sedangkan sisi kewajiban berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Demikian pengertian dari proyeksi neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Halisah. Saudara Halisah, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen neraca. Elemen-elemen neraca itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aktiva, kedua kewajiban, dan ketiga ekuitas. Aktiva itu terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama aktiva lancar. Akun-akunnya seperti kas, yaitu uang tunai dan ekuivalen kas. Surat-surat berharga, yaitu investasi jangka pendek. Piutang usaha dan piutang wesel. Piutang karyawan, persediaan yaitu barang dagangan atau bahan baku. Biaya-biaya yang dibayar di muka yaitu sewa asuransi dan lain-lain. Perlengkapan usaha dan lain-lain. Kelompok aktiva yang kedua adalah investasi jangka panjang. Adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberikan penghasilan bagi perusahaan. Akunnya itu ada 3, yaitu investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, dan investasi dalam aktiva tetap berwujud, seperti tanah dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva tetap berwujud adalah semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki hukum wujud fisik. Akunnya ada 4, yaitu peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Keempat, aktiva tetap tidak berwujud adalah semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki manfaat nyata bagi perusahaan. Akunnya seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Yang kelima, aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aktiva di atas. Akunnya itu seperti titipan kepada penjual, bangunan dan pengerjaan, dan lain-lain. Elemen neraca yang kedua adalah kewajiban. Ada 3 kelompok elemen neraca kewajiban, yaitu utang lancar. Akunnya seperti utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Akunnya itu seperti pendapatan diterima di muka. Dan yang ketiga, utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Akunnya itu seperti utang bank, obligasi, dan lain-lain. Dan yang
elemen neraca yang terakhir itu ada ekuitas, yaitu ekuitas pemilik adalah semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Akunnya itu seperti modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abu Budiman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elemen neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen neraca itu ada dua. Yang pertama itu aktiva. Nah, aktiva ini terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan usaha, dan aktiva tetap. Nah, yang pertama yang kas ini merupakan saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Nah, yang kedua, piutang usaha. Nah, terdapat dari piutang usaha ini merupakan saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada suatu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Yang ketiga itu persediaan. Nah, terdapat dari persediaan ini itu merupakan seperti persediaan pengaman atau safety stock. Yang keempat, perlengkapan usaha. Nah, terdapat dari perlengkapan usaha ini meliputi jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Yang kelima, aktiva tetap. Nah, di sini nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru atau investasi, dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Nah, yang kedua, yaitu kewajiban. Yang kewajiban ini terdiri dari utang usaha, utang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Nah, yang keenam, yang utang usaha ini terdiri dari terdapat meliputi saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada suatu periode tersebut. Yang selanjutnya utang bank. Nah, saldo utang bank pada awal periode ditambah jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang dijatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Selanjutnya obligasi. Obligasi terdiri dari merupakan saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini, dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Selanjutnya, modal saham. Jumlah kembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan dikalikan dengan nilai nominalnya. Dan yang terakhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini ialah laba ditahan. Di mana saldo ditahan pada awal pada periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan kurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan periode tersebut. Baiklah, itu saja mungkin dilanjutkan oleh teman saya Dwi Cahyaningrum. Oke. Kemudian bagaimana sih cara kita menghitung proyeksi neraca tadi? Yaitu di sini disebutkan bahwa metodenya untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan, akuntansi dasar. Di mana dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas dari suatu badan usaha tertentu. Rumusnya yaitu aktiva aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Rumus ini jika cara bacanya yaitu setiap kali terjadi penambahan dalam salah satu komponen aktiva suatu badan usaha,
maka selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas, atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika terjadi penambahan di salah satu komponen aktiva, maka akan terjadi pengurangan di komponen aktiva lainnya. Begitu juga apabila terjadi pengurangan di salah satu komponen aktiva, maka akan terjadi penambahan di komponen aktiva lainnya. Nah, dapat dilihat pada kolom berikut, yaitu pengaruh transaksi pada akun. Pertama, ada transaksi, kemudian ada aktiva, ada utang. Kita tahu utang itu kewajiban, kemudian laba ditahan juga kewajiban. Nah, transaksi dapat dilihat di sini yang pertama yaitu penjualan tunai. Transaksinya berupa penjualan tunai, yaitu aktiva kas bertambah, hutang berkurang, laba ditahan bertambah. Kemudian penjualan kredit, yaitu pada komponen aktiva piutang bertambah, utang berkurang, laba ditahan bertambah. Kemudian pada transaksi pembayaran biaya tunai, sisi aktivanya kas berkurang, hutang berkurang, kemudian laba ditahan juga berkurang. Kemudian pengakuan biaya kredit, sisi aktivanya berkurang, kemudian hutang bertambah, kemudian laba ditahan berkurang. Nah, dengan demikian, berdasarkan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode persamaan akuntansi tersebut, maka dapat dibuat proyeksi neraca dari suatu badan usaha tertentu. Teman-teman bisa lihat di buku, tapi saya kasih satu contoh di sini kenapa dia ada yang bertambah, kemudian ada yang berkurang. Misalnya kita ambil salah satu penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit, sisi aktivanya piutang bertambah. Ini jelas karena penjualan kredit artinya orang membeli sesuatu dengan kita, dengan perusahaan, tapi dengan cara kredit, yaitu piutang bertambah. Piutang yaitu utang orang lain atas perusahaan kita. Kemudian utang tidak ada, jelas. Kemudian laba ditahan, kewajiban bertambah. Laba ditahan itu juga termasuk komponen kewajiban. Kenapa dia bertambah? Karena laba ditahan artinya piutang yang akan dibayar cuma memang tidak tunai. Jadi dia akan bertambah pada periode-periode selanjutnya. Itu maksudnya. Sekian teman-teman. Selanjutnya supaya lebih memahami maka dijelaskan oleh Dewi contoh dan beserta cara menjawabnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk lebih memahami apa yang tadi teman-teman saya jelaskan. Di sini saya mengambil contoh soal di halaman 189, soal latihan 9.1. Nah, di sini udah ada tuh contohnya di halaman 185 sampai dengan 187. Oke, sama-sama kita pelajari ya contohnya. Next, Bang Tito. Oke, di penjelasannya itu, di soalnya maksudnya, di sini ada 4 soal, dari A sampai dengan D. Di sini kita masukkan teman-teman di dalam tabel seperti ini, di tabel
proyeksi neraca dalam jutaan. Di sini saya tulis cuman menggunakan nolnya, saya hilangin 3 dari belakangnya. Nah, di sini kita buat yang pertama, kasnya itu totalnya 900 juta. Bisa kita lihat di soal latihan 9.1 ya. Kasnya itu 900 juta, piutangnya itu 480 juta, perlengkapan kantor 10 juta, bahan baku 100 juta, barang jadi 200 juta, aktiva tetap 900 juta, utang usaha 400 juta, utang bank 500 juta, modal saham 1 miliar, dan laba ditahan 690 juta. Di sini yang termasuk di aktiva yaitu dari mulai kas sampai dengan aktiva tetap. Selanjutnya kewajibannya itu dari utang usaha sampai dengan laba ditahan. Oke, kita masuk ke soal yang A. Soal yang A di sini dibilang jumlah piutang yang akan diterima sepanjang Januari 2009 diperkirakan sebesar 325 juta. Nah, di sini 325 juta itu kita masukkan di dalam kas. Kenapa di dalam kas? Karena kita mendapatkan uang dari utang-utang klien-klien atau nasabah-nasabah kita. Selanjutnya, piutang kita jelas-jelas berkurang karena sudah dibayarkan dan masuk ke dalam kas. Yang B, pada bulan Januari 2009, perusahaan merencanakan membeli 3 unit kendaraan baru seharga 150 juta per unit secara tunai. Nah, di sini harga per unitnya itu 150 dikali dengan 3 unit. Jadi hasilnya 450 juta. Di sini tulisannya karena kita membeli, maka kas kita otomatis akan berkurang dan aktiva tetap kita bertambah. Yang C, perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 350 juta pada Januari 2009. Kalau kita membayar utang, otomatis kas kita akan berkurang. Di sini, kas kita berkurang sebanyak 350 juta dan utang bank kita juga berkurang sebanyak 350 juta. Yang D, sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar di bulan Januari 2009 adalah sebesar 300 juta. Nah, di sini karena kita membayar utang usaha, maka kas kita juga berkurang sebesar 300 juta dan utang usaha kita berkurang sebesar 300 juta. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing akunnya. Di sini jumlah kasnya itu 125 juta, piutang usaha 155 juta, perlengkapan kantor 10 juta, bahan baku 100 juta, barang jadi 200 juta, aktiva tetap 1,350 miliar, utang usaha 100 juta, utang bank 150 juta, modal saham 1 miliar, dan laba ditahan 690 juta. Nah, kita akan menjabarkannya seperti yang berada di halaman 187 yang di bawah tabel. Yang pertama A, transaksi penerimaan piutang akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 325 juta. Yang B, transaksi pembelian kendaraan akan mengurangi kas dan menambah aktiva tetap sebesar 450 juta. Yang C, transaksi pembayaran utang bank ini akan mengurangi akun utang bank dan mengurangi akun kas sebesar 350 juta. Yang D, transaksi pembayaran utang usaha akan mengurangi akun usaha dan mengurangi akun kas sebesar 300 juta. Selanjutnya, Bang Tito. Nah,
Untuk yang terakhir, ini adalah proyeksi neraca sesuai dengan yang diminta di soal tersebut. Di sini kas kita sebesar 125 juta, piutang usaha sebesar 155 juta, perlengkapan kantor sebesar 10 juta, persediaan bahan baku sebesar 100 juta, persediaan barang jadi sebesar 200 juta, aktiva tetap 1,350 miliar, utang usaha 100 juta, utang bank 150 juta, modal usaha 1 miliar, laba ditahan 690 juta. Nah, kita totalkan antara aktiva dan kewajiban. Di sini aktiva dan kewajiban besarnya itu sama, yaitu 1,940 miliar. Begitu juga dengan total kewajiban atau ekuitas pemilik, yaitu sebesar 1,940 miliar. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.